Kita kan bukan kampanye. Kalau kampanye itu kita membawa alat peraga, melakukan mobilisasi orang dari berbagai macam. Ada spanduk. Nah, gimana Pak? Apa? Harus jelas. Kita kan saya partai. Ada meskipun kunjungan ini boleh masuk ke pasar, tapi dari rombongan ini kan ada semacam tulisan Bapak Prabowo Presiden pedagang sejahtera gitu ya. Ya ini sudah mensosialisasikan kepada pedagang yang ada di dalam untuk bahwa nanti Pak Prabowo akan menjadi presiden. Mana Prabowo presiden? Ini kami Prabowo presiden di itu belakang itu juga adalah ketua kami. Iya. Tapi itu kan tuan tapi di aksi juga. Kita kan bukan relawan. Ya, jadi di belakang mungkin saya juga terbaca juga ini Prabowo presiden pedagang sejahtera. Iya, kayak gitu. Kalau partai kita kan begitu slogannya. Iya. Jadi partai Gerindra slogannya begitu. Masih ada kurangan? Pendapat Mas Budi Bawah itu Kabupaten Sragen. Ya udah. Kalau mengunjungi nggak apa-apa. Mengunjungi ke pasar boleh, tapi atributnya sudah teruji. Berarti ini konsisten ya Mas? konsisten tidak Konsisten boleh. tuh ya? Nggak boleh ini. Saya cuma bicara ini konsisten ya? Iya. Jadi kalau nanti ada apa-apa, ataupun nanti ada calon lain, ataupun dari partai lain masuk ke pasar, ini pendapat jenengan yang harus kita pegang. Yang penting tidak ada apa. Iya, makanya ini kan ini deal ya. Ini kita pegang, Mas Budi ya. Kita pegang ya. Dan dulu. Iya, iya, ini deal ya. Iya, tidak ada atribut. Berarti nanti konsisten kalau ada apa-apa terkait nanti di kemudian kalaupun hari. mau ke pasar yang berkaitan dengan Pak Prabowo ditutupi. Kita pembina pedagang nggak boleh masuk. Ya, Ini kan lucu. kalau papernya boleh, tapi kalau ada mengatakan Pak Prabowo. Pak Tapera ini bukan organisasi relawan. Tapera ini adalah kita partai. Iya. Misalnya partai Gerindra turun ke pasar bawa nama Pak Prabowo kan nggak ada masalah. Yang namanya partai. Kita bukan relawan. Kita ini saya partai. Saya sudah mengunjungi 300 Lebih, hampir 400 pasar. Hanya di Sragen ini yang kita kayak gini. Berarti orang ke pasar pakai gambar Pak Prabowo juga nggak boleh loh ya. Ada kaos sumpah saya. Ini sumpahnya saya mau udah. Ayo. Karena ini bareng-bareng kayak gitu. Ayo ngopi kita. Susah kita bro. Ayo ngopi. Kerawan dari Bapak Ibu dari DPP maupun DPD Kabupaten Sragen ini bisa memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terhalang dengan adanya Bawaslu ya. Tadi yang mohon nanti Pak Sri meluruskan barangkali yang bagiannya kalau itu ranahnya pejabat yang di atas. Saya hanya tadi sebenarnya kecewa. Yeah. Kecewa dalam arti pedagangku jane untuk rezeki ning malah dibubrah karo Bawaslu. Itu intinya. Ya, makanya saya menyarankan untuk pengurus Papera tolong semangat untuk tadi yang diarahkan dari DPD Bu Sri Hartini, kita harus semangat dan turun langsung tancap gas. Mungkin kita gagal tidak jadi masuk ke pasar Sragen sebagai sampling untuk berinteraksi dengan para pedagang karena tadi ada miskomunikasi. Nggak perlu diperbesar, tadi ada wartawan apakah akan melaporkan ke DKPPO, tidak, karena pesan Pak Prabowo sangat jelas ya, kita harus menjaga hubungan baik dengan pihak manapun ya, apalagi kita juga tidak boleh menjelek-jelekan dari pihak manapun, kita harus istilahnya berkompetisi secara sehat, secara santun. Nah tentunya terkait insiden kecil tadi tidak perlu kita besar-besarkan. Tadi sebenarnya saya pribadi bisa saja saya protes ya. Tadi sudah saya komunikasi dengan Bawaslu Jawa Tengah dan ketika Kabupaten Sragen sudah minta maaf ya sudah. Itu saya kira kita nggak perlu kita perpanjang persoalan tadi pagi. Kemudian yang namanya tugas itu setiap orang pasti terjadi. Oh, Bun, tenang mawon. Matur Bun, matur Bun, matur Bun. Langsung. Mas Bun nih, Mas Bun ya. Mantap. Terkait perspektif tadi mungkin ada menganggap ada pelanggaran dan sepertinya ada salah
paham atau salah komunikasi terkait itu? Bisa dijelaskan dari Bawaslu. Iya. Jadi berawal dari pemberitahuan dari Partai Gerindra bahwa akan mengadakan kegiatan di pasar kota kemarin, berkirim surat ke kepada kita, lalu kita membalas surat tersebut. Terkait dengan balasan surat tersebut sih intinya pencegahan supaya pasar kota itu tidak dijadikan kegiatan partai politik, kegiatan politik seperti itu intinya. Lalu tadi pagi kita melakukan pengawasan melekat ke sana dan melihat situasi kondisi. Kita melihat adanya kaos yang dipakai itu ketika itu kita bertiga diskusi terkait ini bagaimana supaya boleh masuk ke pasar, tetapi tulisan yang berkaitan dengan politik itu ditutup gitu. Untuk ditutup boleh pakai jaket ataupun kalau yang perempuan tudungnya dilebarkan. Tetapi dari pihak Papera ini bukan kampanye, kita hanya masuk ke pasar saja, ingin bertemu dengan pedagang, tidak nggak ngapa-ngapain nggak gitu. Tapi ini ya karena kami bertiga dan belum konsultasi ke pimpinan, lalu kita tidak sementara tidak menentukan ataupun tidak kalau masuk ke pasar itu gambar yang berkaitan dengan partai politik ditutup seperti itu, ditutup atau memakai jaket atau ditutup kerudung kalau yang wanita. Nah lalu karena kejadian itu setelah kita konsultasi kepada pimpinan bahwa ini belum ada penetapan, maka itu bukan sebuah lambang ataupun belum memenuhi unsur kampanye. Jadi ini tadi kita menghubungi via telepon atas insiden tadi bahwa Kabupaten minta maaf kepada Papera bahwa tadi insiden belum tidak sesuai dengan keinginan dari pihak Papera. Bukan hasil konsultasi Mas ya, tapi kalau dilihat dari regulasinya gimana baik PKPU ataupun Bawaslu? Iya, kalau PKPU itu di pasal 69 ya, pasal 69 PKPU 15 tahun 2023 bahwa partai politik boleh melakukan kegiatan di luar tahapan kampanye itu yang bersifat internal. Katakanlah kegiatan seperti ini yang didatangi oleh anggotanya partai politik itu boleh, nggak apa-apa. Nah, kemarin tadi pagi itu kalau kegiatan di pasar kota dan itu di sana ada orang luar bukan internal parpol kan ini sama saja bukan internal parpol, sehingga kita berupaya untuk berdiskusi dengan teman-teman yang ada di lapangan tadi. Berarti ikut sekarang masih diperbolehkan ya di kegiatan tempat umum? Ini kan penetapan saat ini. Capres belum ada pendaftaran dan belum ada penetapan calon presiden. Jadi terkait dengan itu tadi pimpinan karena belum ada penetapan, belum ada pendaftaran berarti bisa nggak apa-apa gitu. Itu juga berlaku untuk caleg Mas, karena masih DCS. Iya, kalau caleg ini sudah ada ini ya pengumuman caleg DCS-nya kan, dan kemungkinan akan ditetapkan ada rambu-rambu untuk calegnya itu nanti. Kalau caleg nggak boleh, tapi masih DCS.